Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Sastra Dewi dari jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Teman-teman semua pasti sudah tahu kan, di bumi ini terdapat berbagai jenis tumbuhan yang memiliki peran penting bagi kehidupan. Salah satunya adalah sebagai bahan baku pembuatan obat. Oleh karena itu, sebagai jurusan yang mempersiapkan bahan baku obat, diperlukan adanya suatu mata kuliah yang mempelajari tentang tumbuhan yang ada di dunia ini. Nah, mata kuliah ini disebut dengan botani farmasi. Pada mata kuliah botani farmasi ini juga terdapat proses praktikum dengan 10 objek pengamatan. Di sini saya memilih 3 objek yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, anatomi pada batang, daun, dan akar. Yang kedua, morfologi pada bunga. Dan yang ketiga, uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Langsung saja kita masuk ke objek yang pertama, yaitu anatomi batang, daun, dan akar. Nah, kita tahu itu anatomi batang, daun, dan akar. Nah, kita tahu bahwa batang itu sendiri memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penopang tubuh dari tumbuhan. Kemudian yang kedua ada organ perlintasan air dan makanan, karena adanya berkas pengangkut yang berupa xilem dan floem. Yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang keempat merupakan alat perkembangbiakan vegetatif, misalkan batang mangga yang dicangkok. Kemudian selanjutnya adalah tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. Pada penjelasan ini, saya ambil contoh satu preparat dari tanaman Hibiscus rosa sinensis malvaceae, atau dari kembang sepatu, yang familinya adalah Malvaceae. Yang dilihat adalah penampang melintang batangnya. Di sini sudah terlihat ya pada gambar, di bawah mikroskop dengan media air dengan perbesaran 400 kali. Jaringan paling luar kita kenal dengan nama epidermis. Kita tahu bahwa epidermis itu sendiri terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dia mengalami ketebalan gabus dan dilapisi oleh kutikula. Kemudian terlihat juga pada gambar anatomi akar. Di sini ada preparat Pinus mercusi dari Campanisae. Akar Pinus mercusi atau kayu putih di sini diiris secara melintang. Struktur anatominya dari yang terluar sampai yang terdalam pada akar dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, bagian paling luar ada epidermis. Di sini sebelumnya ada kutikula, epidermis, kemudian ada sel korteks. Ini yang di sebelah sini nomor 2. Kemudian floem yang berwarna agak kehijauan ya. Dan yang ini di bawah floem ada xilem. Ini adalah bagian-bagian dari penampang melintang akar penus. Selanjutnya kita masuk ke anatomi daun. Daun yang kita amati di sini yaitu satu preparat, yaitu sayatan melintang daun kayu putih. Bisa dilihat pada gambar. Di sini menggunakan media air dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat ada epidermis bagian bawah, ada kolenkim, sel-sel kolenkim dan berkas pembuluh. Terdapat kutikula dan ada epidermis bagian atas. Terdapat juga rambut penutup. Oke, kemudian kita masuk ke objek yang kedua, yaitu uji amilum sebagai hasil fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan, di mana kebutuhan air diperoleh dari penyerapan akar dan CO2 diambil dari reaksi fiksasi dari udara, energi sinar matahari yang diikat oleh klorofil. Peristiwa ini akan membentuk glukosa dan oksigen. Reaksi fotosintesis secara ringkas berlangsung sebagai berikut. Fotosintesis ini juga merupakan proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan penyimpanan dalam ikatan gula. Bisa dilihat pada gambar berikut. Adalah sebetulnya berupa modifikasi dari daun yang memiliki fungsi untuk generatif atau sebagai alat atau organ persarian dan alat perkawinan bagi tumbuhan tersebut. Kemudian kita masuk ke morfologinya, yaitu yang pertama kita bahas dulu bagian-bagiannya.
Bagian-bagian yang bunga yang pertama ada yang disebut dengan bunga yang lengkap. Apa itu bunga yang lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian, yakni kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putik bunga. Bisa dilihat di gambar ya. Dan yang kedua itu jenis-jenis bunga. Bunga itu sendiri terdiri dari 2 jenis. Ada yang disebut dengan bunga tunggal dan ada juga yang disebut dengan bunga majemuk. Apa sih bunga tunggal itu? Bunga tunggal itu hanya tumbuh pada satu tangkai bunga yang terdiri dari beberapa jenis dan didasarkan pada ada tidaknya alat persarian. Dikenal dengan bunga berkelamin tunggal, bunga berkelamin dua, atau yang ketiga tidak berkelamin. Kemudian ada juga yang disebut dengan bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk yaitu pada sebuah tangkai bunga atau ujung ranting itu tumbuh lebih dari satu bunga dan tidak terdapat pada daun biasa, seperti kita lihat pada gambar.